Halo Sobat PJ, pada hari ini kami berkunjung ke Museum Sumpah Pemuda yang berada di Jalan Keramat Raya nomor 106, Kuitang, Senen, Jakarta Pusat, Indonesia. Nah, untuk masuk ke dalam museum, kita perlu bayar tiket seharga 2.000 per orang. Museum Sumpah Pemuda buka mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore pada hari Selasa sampai Kamis, dan jam 8 pagi sampai setengah 5 pada hari Sabtu dan Minggu. Namun, pada hari Senin dan hari libur nasional, museum tutup. Jadi jangan sampai salah hari ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 kami berkunjung ke Museum Sumpah Pemuda. Sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Susi Agustini SS MPD, perkenalkan nama saya Muhammad Ervan Bahtir Ilham. Nama saya Riko Fernanda. Nama saya Muhammad Zalfa. Nama saya Farah Ramadan. Nama saya Tanda Pahami. Terima kasih. Ikutin terus vlog kita guys. Rumah Indekos Keramat nomor 106 dimiliki oleh Si Kong Lian yang mulai membuka bisnis penyewaan rumah indekos sejak 1920 setelah para pelajar lulus. Rumah indekos tersebut disewakan kepada Pang Jim Jam pada tahun 1934 sampai 1937 sebagai rumah tinggal, lalu disewakan kepada Lo Jingju pada tahun 1937 sampai 1948 untuk digunakan sebagai toko bunga. Setelah kemerdekaan, rumah ini digunakan sebagai hotel, lalu kantor bea cukai pada 3 April 1973. Gedung Keramat 106 dipugar Pemuda DKI Jakarta. Pemugaran selesai 20 Mei 1973. 1 tahun kemudian, pada 20 Mei 1974, Gedung Keramat 106 ini diresmikan sebagai Gedung Sumpah Pemuda. Museum Sumpah Pemuda didirikan untuk memperingati peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda yang dikerarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Gedung ini pada awalnya adalah asrama pemuda pelajar yang kemudian menjadi tempat pertemuan bagi para pemuda dari berbagai daerah Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaan. Welte Vreden adalah sebuah kawasan di Hindia Belanda yang saat ini menjadi wilayah Kota Matia, Jakarta Pusat. Kawasan Welte Vreden mulai dikembangkan sejak abad 17 ketika Antonich Papil Joun membangun rumah-rumah untuk tempat peristirahatan di tanah pemberian pemerintah kolonial di sekitar Groot Militaire Hospital, dalam kurung kini RSPAD Gatot Subroto. Sejak saat itu, pembangunan di sekitar Welte Vreden mulai dilakukan
pada perkembangan selanjutnya. Seorang tuan tanah bernama Justinus Pinch membangun pasar Tanah Abang dan pasar Senen tahun 1735. Pembangunan kedua pasar tersebut membuat orang-orang Belanda dan Eropa lainnya di Batavia mulai mengembangkan kawasan Woltevreden. Kalian tahu nggak sih guys, visi dan misi berdirinya museum ini itu apa? Visinya adalah menjadi pusat informasi dan pembelajaran sejarah pergerakan pemuda Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Misinya ialah yang pertama, melestarikan dan memamerkan artefak serta dokumen bersejarah yang terkait dengan pergerakan pemuda. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan generasi muda tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menyediakan sarana edukasi sejarah perjuangan bangsa. Kongres Pemuda Indonesia yang diadakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta oleh berbagai organisasi pemuda seperti JONG, Java, JONG Sumatera, Pemuda Indonesia, dan lainnya, menghasilkan keputusan berikut. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kongres menyarankan agar keputusan ini disebarluaskan melalui surat kabar dan dibacakan di depan rapat-rapat perkumpulan kebangsaan Indonesia. Sejarah kepemudaan, sejarah perjuangan pemuda. Semenjak berdirinya Perkumpulan Budi Utomo pada tahun 1908, pergerakan kepemudaan di tanah air mulai terorganisasi secara baik. Di negara Belanda, mahasiswa yang berasal dari Indonesia mendirikan Indische Vereniging pada tahun 1908. Sementara di tanah air terus bermunculan organisasi kepemudaan dan kepanduan, antara lain Indische Party pada tahun 1912, Jong Java Pederinde pada tahun 1922. Melalui Kongres Pemuda kedua, organisasi kepemudaan di tanah air mengikrarkan tekad persatuan yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pendudukan Jepang atas Indonesia di samping membawa kesengsaraan bagi masyarakat, di sisi lain telah memacu proses persiapan untuk meraih kemerdekaan.
Supratman. W. Rudolf Supratman lahir di Jatinegara, Jakarta pada tanggal 9 Maret 1903. Dia adalah jurnalis pergerakan nasional yang bekerja untuk Surat Kabar Kaum Muda, Kaum Kita, dan Sipko. W.N. Supratman juga merupakan seorang komponis yang menciptakan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ia memperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kali pada momen penutupan Kongres Pemuda II, tanggal 28 Oktober 1928 di gedung Indonesia Club Gebau. Kemudian W.R. Supratman merilis partitur dari lirik lagu Indonesia Raya melalui Surat Kabar Sinpo atas perkenaan bagian redaksi yang dipimpin oleh Kwi Kek Beng dan Ang Yan Goan. Kesimpulannya, Museum Sumpah Pemuda merupakan tempat yang sangat penting untuk mengenang dan memahami sejarah pergerakan pemuda Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Dengan berbagai koleksi, diorama, dan ikon-ikon penting, museum ini berfungsi sebagai sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal lebih dalam tentang perjuangan dan semangat persatuan yang dikerarkan melalui Sumpah Pemuda. By the way, thank you for watching guys yang udah menonton. Jangan lupa nonton vlog-vlog kita selanjutnya. Bye-bye.